Start dimulai jam 11 pagi, 6 jam balapan. Start, rolling start. Duluan Hypercar, diikuti oleh LMP2, dan yang terakhir GTE. Jadi tidak saling mengganggu, luar biasa. Teman-teman, kita lagi di sirkuit Fuji Speedway. Ada Om Ricardo Well ngajakin kita masuk. Om Dewo seperti biasa di situ lari-lari. Mas Dewo. Keburu habis. Kita masuk. Nah. Ya. Depan situ mas, Ya. Ini mobilnya kanan. Ini ada Robert Kubica yang tengah, Sean di kanan. Sorry baru datang. Om izin di sini dulu ya Om Instagram ya. Jadi ini ada pit box sesi tantangan. Ini mobilnya Sean lagi servis habis babak latihan ini hari Sabtu sebelum qualifying. Antrinya tanda tangan. Siap. Mana Mas Dewo? Mas Dewo antri di sana. Tuh Mas Dewo. Ada yang mau? Robert, say hi to Indonesia. Hello to Indonesia. What how you say? Hello. Halo. Oh, Say good morning. Selamat pagi. selamat pagi Indonesia. Teman-teman, podcast main balap ini kan ngevlog. Kita nonton support Sean Glael di Fuji 6 jam di sirkuit Fuji ini. Lagi mendung-mendung karena ada typhoon juga di Tokyo, tapi meriah banget. Nah ini kita mau ngevlog, yang satu ini malah antri tanda tangan. Padahal nggak usah antri di situ loh, dikasih langsung kalau mau. Ewan Mania, suka sport yang mania ya gini. Buat apa? Lebih baik kan ke hotelnya tadi diajak hotel papanya, tapi kan nggak seru. Iya. Ini kan antri. Jadi harus jadi fans ya. Iya. Harus jadi fans ya. Ya. Itu kalau pergi sama Mas Dewo. Sudah tahu di belakang sana bisa dapat, tapi tetap milih antri ya. Aku nitip aja nanti. Jadi ada apa aja, ini lagi pitbox ya, karena ini hari Sabtu, babak latihan tadi baru selesai, qualifyingnya masih nanti sore. Jadi fans dikasih kesempatan masuk ke pit kayak F1, dan semua pembalapnya bikin autograph session di pit lane. Ini ada tim Peugeot di sini.
Ada Paul Di Resta, Jean-Éric Vergne yang bekas F1. Yang lagi populer tentunya ada Ferrari di sini yang baru menang Le Mans 24 jam. Kadang-kadang kita lupa bahwa balapan itu nggak hanya F1, nggak hanya MotoGP, tapi balapan-balapan seperti ini itu kadang lebih seru karena pengalaman saya nonton NASCAR, IndyCar itu lebih fun ya, kadang-kadang lebih casual juga, tidak terlalu uptight seperti F1. F1 itu ketat banget soalnya. Jadi kadang-kadang kalau pengen menikmati suasana event-event seperti ini jauh lebih enak. Oh, antrinya Chevrolet Corvette. Ini kayaknya kolektor semua ini. Dapat tanda tangan dari semuanya kayaknya. Jadi World Endurance Championship di Fuji. Tahun lalu Sean menang di sini ya, kategori LMP2. Jadi moga-moga tahun ini hasilnya juga positif. Ini Ferrari. Di sini yang teman-teman F1 Mania mungkin familiar, Antonio Giovinazzi ada di situ kayaknya. Ya, Ferrari. Ya, Ferrari antrinya paling panjang mudah-mudahan. Ini Ferrari. Jadi antrinya Ferrari dibatasin. Ini kayak Disneyland ya. Jadi kalau tadi Ferrarinya di sana, antrinya dimulai dari sini ke sana dulu, putar balik, baru bisa ke dapat tanda tangan. Seru-seru. Ada tim Alpine juga ini di LMP2 tapi ya. Satu kategori dengan Sean. Jadi teman-teman, World Endurance Championship ini sekarang jadi salah satu seri yang paling naik daun di dunia karena popularitas mobil-mobil prototipe didorong oleh hypercar ini sedang naik daun dan banyak pabrikan-pabrikan lagi banyak yang antusias ke sini. Jadi sekarang Ferrari sudah di sini, Peugeot udah di sini, Porsche tetap di sini, Toyota tetap di sini. Dan tahun depan akan ada BMW, Aston Martin juga akan ke sini. Sehingga ke depannya malah mungkin dalam 1-2 tahun ini World Endurance Championship akan menjadi mungkin seri paling bergengsi setelah F1 karena ada banyak banget pabrikan yang habis-habisan di sini. Nanti akan ada kategori hypercar dan ada kategori GT3. Sekarang masih ada LMP2. Kata Om Ricardo tadi LMP2 ini akan dihapus, jadi nanti hanya hypercar dan GT3 dan itu nanti semakin fokus, lombanya makin banyak. Dan itu akan membuat seri ini semakin jelas arah ke depannya seperti apa. Saya sih dulu sejak kecil waktu suka balap mobil, salah satu yang paling saya suka kan memang mobilnya. Kalau dulu yang disuka itu kan belum tentu mobil F1, tapi mobil-mobil prototype, Group C dulu namanya, seperti untuk Le Mans itu. Nah itu yang sekarang jadi hypercar, atau juga LMP2 yang bentuknya mirip. Nah, saya senang ketika tahu seri ini akan mencoba kembali ke era keemasannya dulu. Karena dulu itu Michael Schumacher, Johnny Herbert, bintang-bintang F1 tahun 90-an itu dulu semuanya, bukan semuanya, tapi banyak yang ikut partisipasi dan besar dari prototype juga, dari Le Mans. Nah ini adalah extensionnya itu. Ini adalah turunannya. Dan Sean Gelael akan mencoba melihat karirnya nanti mungkin bisa di sini karena arahnya akan sangat luar biasa ini, dan saya suka karena ini ke depan akan jadi sesuatu yang besar. Kita lihat nanti 1-2 tahun ini akan jadi seri yang sangat-sangat bergengsi, sangat besar. Sekarang sudah sangat, nanti akan booming seperti tahun 90-an dulu. Sekarang kita lihat Mas Dewo antriannya sudah sampai mana. Ini antri untuk tanda tangan timnya Sean. Ya. Ternyata Mas Dewo belum nyampe. Mas Dewo masih di sini dari tadi. Mas Dewo udah dapat ya. Robert. Ada yang ngasih kado. Sudah habis. Oh.
sana. Oh, ada orang Indo kerja. Jadi kalau kita melihat tanda-tanda drone di hotel dimanapun gampang, tapi kalau Anda pecinta balapan ini live ya. Hadiah untuk main balap ya. Hadiah untuk orang Indonesia. Tuh lihat orang Jepang pada antri itu. Nah, Son, satu lagi Son. Mobilku Son. Udah lama Son. Nah, satu lagi ya Mas. Son, satu lagi Son. Cukup Son. Indonesia. Yes. Thank you Son. Ini Son nunjukin mobilnya nih. Ya, Ternyata kecil dalamnya. kecil banget. Emang LMP itu tuh kecil banget dibanding kayak GT3 atau even hypercar jauh lebih kecil. Lebih kecil ya. Karena kalau di luar kesannya kan lebih gede ya. Tapi sebenarnya mobilnya dibanding Formula 2 juga lebih kecil. Tapi karena ketutup gitu jadi Jadi kelihatan gede. Jadi kalau masuk langsung lompat ke sini. Langsung masuk. Terus kalau kan pembalap lain tinggi-tinggi beda ya. Jadi dia masukin insert. Jadi ini bangku aku. Oke. Tapi di sana ada bangku yang lainnya. Ya udah. Ya. Jadi teman-teman yang belum pernah lihat dalamnya LMP2 nih, mobil prototipe. Gila, cukup kamu di sini. Ya. Ntar lihat aja pas quali. Oh, Ya. ke sana ya? Nggak tahu, nanti di sini mungkin. Jadi kalau duduk, ini setirnya kalau dibandingin sama mobil Formula tuh, Setirnya sama, ya beda tipis lah. Kayak Formula 2 malah lebih bulky deh. Ini tuh sama kayak Cosworth tuh dipakai Formula 2, Formula E semua sama tuh. sama. Tapi posisi duduknya kalau dibandingin sama Formula mirip ya, mirip. Ya lebih kecil aja sih. Lebih kecil. sebenarnya. Iya. Jadi ini mobilnya nih. Banyak sih. Tahun lalu menang di sini, tahun ini Ya, insya Allah menang, tapi tahun ini kayak untung insya Allah Mas Azrul bawa. Masya Allah. Ya. Nah, tapi persaingannya ngeri tahun ini. Namanya ngeri tapi ya, Ya. maksudnya ya, tahun lalu kita menang 3 balapan, tahun ini kita Apes, ya. apes terakhir terus. Ya udahlah. Ya udah. Enggak lah. Siapa tahu kita bawa hoki beneran. Thank you udah diajakin masuk ke sini bisa lihat. Terus terang ini pertama kali aku lihat WC. Belum diajakin tempat engineer. Ya. ini head mechanic. Hai, nice to meet you. Ya. Wow. Strategi, sporting, manajemen. Jadi ini driversnya, jadi kalau mau lihat data-data semua dari sini ada laptop masing-masing, timing, TV. Ini 2 mobil ya? Ya, ini 41, ini 31. 31. Ini data-data yang di mobilnya yang dia ngeliat lah, ya controlling sensor, temperatur semuanya yang dia ngeliat. Ini tempatnya strategi, dia ada itunya sendiri. Jadi kapan kita harus box, kapan pit window kita open dan lain-lain. Ini technical data-nya. Ini all this. Jadi sebenarnya kalau yang teammate kita lagi balap, mayoritas kita nunggu di sini, following. Jadi duduknya di sini, Son? Iya. Jadi kalau yang balapan di mobil, pembalap yang lain duduknya di sini, ngikutin lomba, ngikutin strategi segala macam. Bantu-bantu semua kalau kita bisa ngeliat apapun. Terus nanti siap-siap nanti harus ngapain. Iya, terus kalau ngomong sama, jadi head engineer-nya sama performance-nya kan duduk di pit wall. Iya. Ini kita ya 30 menit sebelum kita plug-in, terus kalau ngobrol-ngobrol tentang strategi atau apa gitu. Gitu sih. Ya ntar besok lihat sendiri lah. Iya. Excited. Seru sih. Di sini ternyata S-Control ya. Jadi teman-teman yang belum paham mobil LMP2 ini sebenarnya sama mobil Formula sebenarnya mirip-mirip aja. Engine-nya, cockpit, engine, gearbox nyambung jadi satu, remnya gede. Bagian samping ini yang kalau di foto kelihatan gede banget, ini sebenarnya side pod. Side podnya di sini, radiatornya di situ, suspensinya juga di situ. Jadi sama mobil Formula 2 sebenarnya sama aja ini. Cuman kalau di foto kelihatannya lebih gede, padahal kalau dilihat dari dekat gini ternyata nggak gede gitu, ternyata kecil. Kalau lihat ini kan pada dasarnya side pod. Kalau mobil Formula ini mungkin ininya dihilangin, ini udah mobil Formula sebenarnya, sama di kanopinya dihilangin. Jadi ya ini mobil LMP2. Pertama kali dapat akses begini, terima kasih. Ini tutup engine covernya. Ini yang gede. Ini yang gede. Bulky banget, ini yang gede. Kalau dilihat begini sebenarnya mobil Formula ini. Mas Dewo, Ya, ini mobil LMP2-nya
Son, gimana kesannya setelah lihat? Ya, yang jelas ini lebih hebat dari Formula One, Sah. Kenapa? Lebih demokratis. Maksudnya? Di Formula One sudah diwanti-wanti, ingat nggak waktu kita masuk ke timnya? Oh, nggak boleh ya? Buat timnya apa? Buat tim? Ini juga mungkin nggak boleh Mas Dewa, cuman kan Buat tim apa saya? waktu itu macam-macam, ada Caterham, ada Caterham, Caterham ya. Jadi teman-teman kalau di sini kita benar secara Ya. detail mobil ini isinya apa saja. Ya. Walaupun saya tidak tahu di kapasitas mesinnya berapa, teknologinya apa saya tidak tahu. Tapi yang jelas hal semacam ini yang membuat penonton itu lebih dekat. Engine-nya Tahu. pada dasarnya sama dengan Formula 2. Iya, tapi kan jarang yang telanjang boleh dilihat Ya. dari foto dan sebagainya. Ya. Ini kan lebih dekat sama penonton, kalau lebih dekat, ya kan? Ya. Kalau Asam lihat bagaimana mobil ini? Saya suka mobil prototype, Ya. jadi pertama kali bisa lihat lebih dekat. Ini pada dasarnya dengan hypercar kan satu aliran ya. Kalau Aryan ya. Jadi ya seneng banget lihatnya. Dan ternyata dalamnya nggak sebesar itu ya. Kalau di TV atau apa kelihatan besar, tapi kesan pertama saya adalah ternyata kecil. Ya. Ternyata kecil. Bagaimana dengan pembalap yang berbeda-beda? Ini masalahnya. Enggak, masalah ini. tadi Son sudah menjelaskan. Jadi bedanya ada di sini nih. Ada tambahan seatnya ini. Ada foamnya. Jadi kalau kita beli sepatu kegedean nggak usah dibuang. Ganti solnya aja. Insole. Kasih foam, insole. Ya, insole-nya aja. Jadi seperti ini ya saya. Ya. Ya. Tinggal ganti insole-nya. Jadi teman-teman, Kalau- Son sama Ya. Habsburg ganti kursi, dia tinggal ganti ininya doang Ya, ya. sorry, kalau setir hampir sama nggak? dengan Tadi Formula? bilang sama, mirip dengan Formula Jadi dia 2. juga kaget ya? Dia Ya, sendiri nggak sama kaget. persis. Jadi sebenarnya secara familiarity sama dengan mobil Formula. Nah, satu lagi Sa, ini untuk Son panjang kaki Oh, dibanding tadi Formula dia One. sudah menjelaskan kalau ini sama aja sebenarnya, Oh, sempit juga gitu ya. sempit juga ya? Cuman kakinya lebih luas. Kakinya lebih luas. Lebih santai, lebih Jadi datar kalau ya. di mobil Formula setirnya memang masih dekat sama, Ya. tapi bedanya adalah ini ruangan untuk kakinya lebih besar. Jadi itu Oh, lebih iya, memudahkan. iya, iya, Kalau iya. di mobil Formula 2 kan kakinya Son harus horizontal begini. Ya, ya, ya. Kalau ini bisa lebih natural posisinya. Oke, Ya. paham. Jadi keren. Pengen lihat spionnya seperti apa? Nah, kalau mau lihat spion. Sebenarnya apa? Biasa-biasa aja ya? Biasa aja. Bukan yang seperti Bukan. mobil baru yang sudah elektrik, nggak juga ya? Bukan, ya. Cuma yang biasa aja ya? Ini orang gini. Oh, iya. Ya. Ini loh kecil banget. Iya, Ini kan sidepod. iya. Kalau untuk tadi Son jelasin nggak untuk pengaman mobil Udah, aman. kan ini kecepatannya sama kan? Ya ini kan pelindung kepala pasti di sini. Iya. Ya. Buat yang penasaran bannya gede banget. Ada ban basah, ban kering, ya sama kayak ban cuci, dibersihin semua. Karena serpihan-serpihan di jalan itu pasti masuk ke dalam. Nah, dibersihin. Ke dalam, lihat dalam pelek itu banyak sekali aspal-aspal nempel atau pecahan-pecahan karet ban mengotori bagian dalam. Semua mobil balap seperti ini itu harus dibersihkan. Sorry. Dan ini zaman F1 pasti tahu ya, Goodyear Eagle. Teman-teman, saya sama Mas Dewa ini sekarang terima kasih kepada Om Ricardo sama Son. Luar biasa. Kita bisa kemana-mana ini Iya. di WC dan kita sekarang ingin explore. Mas Dewo mungkin mau mencuri ban Goodyear, di sana ada, Michelin di sana ada, atau mungkin nanti ada komponen-komponen yang ketinggalan atau jatuh bisa kita ambil ya. Ya, dan ini cuaca saat ini berubah-ubah, Ya, tidak konsisten. betul. Di Tokyo ada typhoon ini. Ya. Jadi Ya. di sini hujan terus gerimis, tapi gerimisnya gerimis halus ya. Iya, jadi tadi barusan ini balapan tadi GP berapa ya? Itu Kayak- formula regional. Nah, itu kondisi kering lumayan tidak hujan. Sekarang ini hujan. Ya. Bagaimana nanti Son? Hujan nggak ya Son ya nanti ya, untuk kualifikasi ya? Nggak tahu. Ini kenapa sih cuacanya baperan? Jadi ini pedok, ini belakang pedok ya. Jadi di sini tim-tim, kebetulan pedoknya WRT, timnya Son itu paling ujung. Ya. Tapi katanya secara taktis itu katanya paling bagus karena kan ini berbagai macam mobil, GT3, LMP itu Oh, sama hypercar. Jadi kalau di ujung itu keluar dari pitnya lebih gampang. Nah, dan ini suasana bedanya dengan Formula One. Ya. Kita lihat, kita masih bisa lihat orang cuci ban dan sebagainya. Ya F1 juga bisa, tapi dia lebih hati-hati ya. Tapi Ya. hanya yang punya ID card khusus. Ya. Karena ini supaya rahasia ya kan? Jar? Ini juga ID card khusus, Mas. Oh, lu kan yang lain banyak itu kan. Jadi kita bisa lihat tuh bagaimana mereka Ya. sedang menyiapkan ban. Banyak yang nunggu minta tanda tangan di belakang garasi. Dan orang Jepang itu sangat menghargai siapapun pembalapnya. Iya. Ya, itu Iya. yang menyenangkan ya. Iya.
Jadi ini kita perlu belajar juga bagaimana kita belajar sportif ya. Ya, jadi nggak rebutan. Ya, jadi dia mau menunggu di belakang. Jadi kalau lihat tuh di sebelah kanan ini ada yang pegang majalah-majalah, buku-buku untuk minta tanda tangan. Ya, Dia akan sabar menunggu di situ hitungan jam. Ya, dan saya tadi ketemu orang Jepang yang selalu datang di Sepang. Jadi selalu menunggu di pintu pedok untuk minta tanda tangan pembalap. Tadi minta foto sama Son tadi saya. Ya, tapi ada juga tadi yang bilang, saya nanti mau ke Mandalika nonton MotoGP katanya. Oh tadi ya, kita Iya. masa tadi ya saya. Iya. Jadi ini kayak F1 pitwalk ya, jadi kita jalan. Ini Ferrari ini kanan. Dan teman-teman, ini sekali lagi terima kasih untuk Om Ricardo Gelael. Ini luar biasa ya. Kenapa? Mas Yo. Wah. Oh. Mas Yo di tengah-tengahnya. Oke. Ya, berdiri aja pernah ini. Lucu-lucuan ya. Nah. Ferrari. Oh itu hidungnya. Itu kapnya mesin lihat. Kap mesinnya di belakang, kap mesin. Itu hidungnya Noskun. Iya. Ini Ferrari. Mas Dewa ngomongnya kap mesinnya di belakang Mas Oh Dewa. iya lupa. Sorry, kap bagasi. Kap bagasi. Ini Ferrari ya saya sini. Ini Ferrari tadi, dua ini. Hypercar ya. Yang juara Le Mans 24 jam kemarin. Iya. Nah ini kita lihat banyak. Karena ini kan ada sekali lagi ada beberapa kategori balapan. Ada GT3, ada LMP2, ada Hypercar. Ya. Ya moga-moga kita berharap Son bisa segera dapat. Nah ini suasananya, ini ya saya. Belakang, ya. Ini ekor ini saya belakang ya. Yang seperempuan ini sudah rahasia. Ini rahasia. Kalau di sini nggak masalah. Ya. Ini Alpine ya. Alpine ya. Ya. Alpine di LMP2. Ocon mana Ocon? Tapi yang di sini yang paling banyak Tsunoda ya. Banyak ketemu Tsunoda. Iya. Setiap kali ketemu orang Tsunoda. Mas Dewo di pesawat ada yang agak kecil dikit Tsunoda gitu. Ini Porsche, ini hidungnya ya. Porsche Penske ya. Salah satu tim besar di sini. Jadi hidungnya dipasang-pasang begini aja. Wah. Ini sirkuit tahun 60-an. Ya. Dibangun 60-an atau 70-an Pak. Aku nggak hafal juga, tapi sempat dipakai F1 waktu Toyota di F1 karena sirkuit ini milik Toyota. Ya, jadi untuk anakku Desi, kamu harus bangga, mobilmu Agya itu dites di sini. Toyota kan. Dan uang pembeliannya ikut kontribusi merawat ini ya. Oh iya betul. Walaupun Agya dites di sini nak, mobilmu nak. Sayang ya. Ini masih banyak. Iya. Ini banyak yang minta tanda tangan. Ini tim Toyota ini. Maaf ya saya, Ya. kita sudah bawa ke tempat beberapa sirkuit yang tua. Ya. Jujur ini bersih atau enggak? Terawat atau enggak? Jepang itu semuanya bersih. Jadi sirkuitnya pun bersih. Ya. Rapi gitu. Jadi nyaman sekali. Ya. Ini tim Toyota Mas. Ini tuan rumah ini. Tuan rumah Toyota ya? Ya. Oh bukan, maaf, Prema. Oh ini nih yang di ujung ya, Oh, Toyota Gazoo. Toyota Gazoo Racing ya. Ini salah satu, ini tim tuan rumah ini. Ini Dan selalu menang juga kan? ya, sama, ya sering menang ya. Ini tim tuan rumah. Toyota Gazoo Racing. Nah ini dia termasuk yang paling rahasia Mas Yo. Ya. Nah ini kita ingin jalan ke fan zone, jadi kita kasih waktu kita berjalan lebih cepat dulu ya. Terima kasih. Teman-teman, jadi yang namanya sirkuit itu pasti ada terowongannya untuk nyebrang dari tempat tribun ke pedok. Kalau buat media biasanya kita atau kita jadi tamu sekarang, jadi kalau mau ke fan zone tempat merchandise itu kita harus nyebrang ke sana. Jadi ini ada terowongannya di sini. Ya selalu ya di sini semuanya Semua sirkuit ada ya. Jadi itu dilewatkan bawah lintasan. Ya dan kalau di Sepang ini saya jadi kangen ini. Kenapa banjir? Biasa nyusup. Ini tempat Mas Dewa Yusuf. Selalu di lewat tunnel ya kan. Dan sering banjir di Sepang. Ya, jadi ini terowongan ke bawah lintasan. Jadi nanti kita di bawah trek. Ya. Di bawah trek lurus. Kalau kita lihat balapan yang cuacanya ganti-ganti itu kan biasanya pembalap pasti sebal saya aja sudah sebal. Ya. Pakai jas hujan, kemeringat lepas, Ya. nggak hujan lagi, pakai hujan lagi. Seperti ini suasananya. Ya. Nah ini terowongan bawah. Ya, bagus ya. Rapi. Ini terowongan paling rapi yang saya pernah lewati. Kita seluruh dunia berbagai sirkuit, ini yang paling rapi ya Mas Yo ya. Iya. Dan dicat hitam aspal ini. Aspal ini. Betul ya.
dan dikasih garis seperti jalan normal. Ini Jadi di atas kita ini trek lurus ya, trek lurus start finish. Ya. Di atas ini. tadi saya bilang ini aspal, saya lagi bingung. Ini mesin penumbuk aspalnya yang berat gimana cara masukin di sini ya? Tapi apapun ini karena Jepang ya. Pasti Mungkin pinter. cuma lapisannya doang. Karena ini Jepang pasti pinter. Dan ada eskalatornya Mas Jo. Ya. Wah, Mewah ya. mewah. Ini cocok. Nanti turunnya kita tangga Mas Jo. Untuk cocok yang tua-tua seperti saya ini cocok. Iya. Jadi kita naik ke atas. Ini sangat rapi ya. Ini pada tahun 60-an ya. Bayangkan. Ya, tapi diakuisisi Renovasi, oleh ya. Toyota tahun 2000-an kalau salah. 2000-an ya. Dan di invest banyak dan sempat dipakai F1 kan tahun 2007-2008 Ya. waktu Toyota masih di F1. Ya, katanya dia punya duit banyak karena waktu itu tahun 80-an Toyota DX, Corolla DX katanya laris di Indonesia, jadi bisa untuk membangun ini. Sama Kijang. Oh, Kijang punya Kijang. Kijang. Kalau Ya. Wah, ada lagi. ada lagi, keren kan? Ya. Ini bukan terowongan kereta, ini terowongan bawah sirkuit, atas kita ini lintasan. Wah, sudah udah sampai. Ya. Wah, ini di event zone langsung, saudara-saudara. Wah, Wow. wow, Oh, ini ada. Oh, waduh, ada anak-anak sah. replika Mas. Langsung ada replika. Kita yang toko-toko kecil dulu Mas. Boleh, yang Ya. murah-murah. Ya, nggak tahu murah apa enggak Yang ini. diskon. Wah, ini ke sirkuit Kodam 5 Brawijaya sah. Kodam 5 Brawijaya Iya, Surabaya kan ya, kalau lapangan malam ada- Kodam. iya, lapangan Ini Kodam ada kan. sirkuit. Wah, bener loh, Kodam bener loh, tuh lihat. Iya. Dan karena endurance racing ini backgroundnya adalah Le Mans, puncaknya adalah Le Mans di Prancis. Jadi village merchandise-nya namanya La Village Bonjour France. Prancis ya. Prancis. Sponsornya Perrier, air Oh, Perrier. air Prancis. Mas Jo, oh ini teman makan Mas Jo, makanan-makanan ya. Village Prancisnya ini isinya makanan-makanan. Sasa, ini teman-teman biar tahu ini adalah memperkenalkan pembalap-pembalap Iya. dari masing-masing tim ya. Jadi supaya tim-tim itu ya kan Dikenal. harus lebih dikenal. ya. Jadi kita bisa lihat di sini nama Nah, pembalap-pembalapnya siapa saja. Mas Dewo, kanan ini official shop. Lah, ini yang titipan di sini biasanya ini ya. Oh, ini buku yang buatan tangan tadi. oh ya kalau ada Kaos 5.000 yen, 500.000. 500.000 Ya. masuk akal. Ultraman Fuji Speedway. Ini mungkin topi-topi yang dipakai. Ini 2.750, nggak sampai 300.000. Pokoknya aku pikir tadi wayang, ternyata Ultraman, go. Wah. Nanti kita belanja ya. Sia seperti ini. Ada Tour de France, saudara-saudara. Oh, Ya. tanda tangannya lengkap. Lengkap. Oh, karena ada Saitama Criterium. Di sini ada event yang mengambil lisensinya Tour de France Oh, setiap akhir tahun. kalau di Ini bulan November. Indonesia juga ada ya? Ada. Oh, bukan. Oh, bukan ada. Pura-pura itu. Ya, ikut saya. Jadi kalau ada mau, ini ada tanda tangan Chris Froome. Ya. Vincenzo Nibali. Ah, yes. Ah, Stiker. arigato, thank you, stiker. Geraint Thomas ya. Egan Bernal, Ah, sugoi. Alberto Contador. Wah. Oh, For sale? No, No, mas. not for sale. No pose. Not for sale. Oh, nggak dijual, nggak boleh dijual. Nggak boleh dijual, Ini mau juara-juara semua di sini. Iya. Sudah semua ya. Iya. Arigato. Ini Nah, Toyota Gazoo Racing ya, buat penggemar Toyota Avanza, Ya. Agia. Agia. Ini tim balapnya ya. Ferrari Mas Dewo, Ferrari Mas Dewo. Kita Ya, Ferrari ya. Ferrari yang timnya, tim endurance ya. Iya. Harganya 1,5 juta Mas Dewo. 1,5 juta. Ya. Yang sweaternya 2,2 juta Mas Dewo. Jadi 2,2 juta. Ya. Yang punya tim F1 9.000 yen kan. Ah. Yang tim endurance 14.000 yen. Memang bener, ini endurance. Ini 1, ini cepat rusak. Ini 900. Iya. Ya, cepat rusak. Ya. Jadi yang ini endurance, ini yang cepat rusak. Ini Iya, 2 jam, ini yang bagong, ini yang juara Le Mans ya. Jadi yang juara Le Mans
1,4 juta, 1,5 juta, yang Bagong di F1 9,5 juta. Iya, tapi 950.000. 950.000. Jadi kalau Sainz ditanya kenapa Bagong, dia kan balapannya 6 jam. Jadi kalau 2 jam pertama salah bisa diperbaiki jam ketiga, jam keempat, jam kelima, jam keenam. Itu alasannya Sainz. Dan ini kata Sainz, ini semuanya Sainz katanya. Loh ini bukan Sainz kan ini. Ya, bukan, tapi dia bilang, tapi kan buatnya mikir pakai Sainz katanya. Jadi beli aparel Ferrari yang endurance. Ini replika-replika racun. Oh, ini saya lihat ini saya di tahun saya. Ini Nissan. Ini bapak ibuku punya saya. Oh, Sudah 1000 harinya sekarang. wah. Kan sudah kita pasang Nissan. Oh, sialan. Kita lihat mobil-mobil sana ya. Oh, ini merchandise resmi event. Iya kan? Jadi 4.000, berarti 400.000. 400.000 masuk akal. 400.000 masuk akal. Ya. Topinya 500.000. Topinya 500 ribuan. Nah, ini panggung. Jadi kadang-kadang ini kerjanya Mas Dewo di atas itu. Ini ada pembalap-pembalapnya. Nah, Ya. jadi bintang tamu. Kenapa saya waktu kecil suka banget balapan Le Mans Endurance, karena mobilnya desainnya keren-keren dan konsep-konsep prototipe yang alien-alien itu malah adanya di sini, bukan di F1. Ini di boothnya WEC ini ada prototipe mobil masa depan. Ini di depan saya ini mobil Toyota GR-H2 Racing Concept, jadi ini hidrogen ya, menggunakan seharusnya ini hidrogen ya. Dan ini, wow, keren banget, kayak Tamiya, kayak mainan. Racing concept untuk Le Mans 24 jam, ya, menggunakan hidrogen, hibrid, bahan bakar hidrogen. Dan di sebelahnya ini Le Mans prototype, sangat-sangat good looking. Lebih asik dilihat daripada F1. Saya melihat ke arah depan ini ada mobil yang termasuk paling saya sukai waktu kecil. Bukan yang itu Toyota yang berjaya di Le Mans. Mobil yang saya maksud adalah ini, mobil berwarna hijau dan oranye ini, mobil Mazda. Ini namanya Mazda 787 tahun 91. Ini mobil juara Le Mans menggunakan mesin rotari. Pembalapnya ada 2 yang masuk F1, yang Anda mungkin kenal adalah Johnny Herbert dan Bertrand Gachot. Bertrand Gachot itu terkenal karena waktu Grand Prix Belgia tahun 91 dia tidak bisa ikut balapan karena bermasalah dengan hukum, berantem dengan supir taksi. Gara-gara dia nggak bisa ikut balapan tahun 91, mobilnya dia waktu itu Jordan Ford digantikan oleh Michael Schumacher. Jadi Bertrand Gachot ini orang yang berperan langsung memberi kesempatan Michael Schumacher balapan pertama di F1 gara-gara dia masuk penjara. Yang di atasnya itu Johnny Herbert, itu adalah pembalap Inggris, salah satu favorit saya juga, salah satu pembalap pertama yang pernah saya wawancarai di F1, orangnya lucu banget, dan dia juga pernah meraih kemenangan ya di F1 bersama Benetton tahun 95 bersama Michael Schumacher, dan dia juga pernah membalap untuk Stewart Grand Prix yang sekarang menjadi Red Bull itu. Ini mobilnya yang salah satu mobil favorit dalam sejarah, mobil favorit saya dalam sejarah, Mazda 787 mesin rotari. Ternyata kalau dilihat langsung catnya jelek juga sih. Kasar banget ya, karena yang memang tahun 90-an ya, dan stiker-stikernya tidak semulus sekarang. Tapi ini mobil punya sejarah luar biasa di arena dunia, salah satu mobil favorit dalam hidup saya. Warnanya eye-catching banget di lintasan, dan kalau Anda ke YouTube cari bunyinya unik banget karena dia mesin rotari, jadi kayak nggak ada putusnya gitu bunyinya. Mobil yang luar biasa.
Tentunya ini sirkuit Fuji ini milik Toyota. Jadi wajar kalau Toyota displaynya paling banyak di sini dan paling mewah. Ada satu mobil yang saya sangat kagum melihatnya, bukan karena mobil ini saya sukai, tapi karena satu, ini mobil Toyota Hybrid yang jadi juara Le Mans 24 jam tahun 2022. Kedua, mobil ini tidak dibersihkan sama sekali sejak menjadi juara. Anda lihat ini, betapa kotoran-kotorannya masih dibiarkan semua di sini. Mobil yang menjadi juara balapan 24 jam di Le Mans. Pembalapnya ada dua yang pernah di F1 ya, Sebastian Buemi dan Brandon Hartley. Jadi begini mobil itu kelihatan, lubang yang terowongan angin ini, channeling angin ke samping. Ini mobil juara Le Mans tahun 2022. Mobil yang nomor 8 ini hanya ikut di Le Mans, nggak juara. Yang juara yang di sebelah kiri saya ini. Kemudian yang satunya ini, wow, kalau Anda lihat ya, kita lihat, ini mobil juga juara. Ini juara Le Mans tahun 2019. Dan mobil ini lebih spesial daripada yang di sana. Kalau Anda penggemar F1, Anda pasti suka siapa yang naik mobil ini menjadi juara Le Mans. Pengen tahu siapa aja? Kalau kita harus melihat ke samping jendelanya, Sebastian Buemi yang pernah jadi anggotanya Red Bull, kemudian Kazuki Nakajima, Anda mungkin tahu, pernah di F1. Yang paling bawah, Fernando Alonso. Ini mobilnya Fernando Alonso waktu juara Le Mans tahun 2019. Anda lihat, bannya terbuka di sini, penyok-penyoknya, kotor-kotornya. Ini mobil juara ini, luar biasa. So this time it's really set for everyone, including Teman-teman, ini Fuji Circuit. Sayang kabutnya tebal banget, jadi nggak sempat kelihatan Gunung Fujinya. Tapi ini sirkuit mewah banget, simple banget, penataannya rapi banget, milik Toyota. Jadi nanti podiumnya kan di sana, di depan saya itu. Pas di sebelahnya tuh ada garasinya Toyota memang yang terakhir. Tapi nanti yang timnya Son yang di ujung sebelah sana. Jadi kalau masuk, Toyota minta pit stop duluan. Tapi kalau timnya Son nanti keluar terakhir, keluar pertama, karena dia paling ujung. Ini sudut pandang dari tribun utama. Sirkuit yang cantik sekali, rapi banget. Cuman saya keliling sama Mas Dewo, ada satu hal yang di sini luar biasa, nggak ada tempat sampah. Saya bawa kopi bingung mau buang di mana, karena memang benar-benar di sini orang tidak membuang sampah dan mereka terbiasa membawa sampahnya sendiri. Oh, ini ada sampah di belakang, aku mungkin titip sama ini aja. Di belakangnya booth. Tidak ada, itu ada tempat sampah di tempat makan. Tapi ini menarik banget, menarik banget. McLaren zaman susah. Semuanya McLaren GP2, McLaren Honda. Tadi kita tertarik lihat ini koleksi Ebro replikanya McLaren zaman GP2, zaman McLaren Honda yang jelek itu. Saya tanya tadi dijual apa enggak? Oh enggak, itu diundi katanya. Jadi kalau koleksian yang mobilnya gagal itu jadi undian. Salah satu ya. Ini yang McLaren, ini katanya Lotto ya. Sementara kamu pakai sepatu apa? Aza. Apa Adidas? Ya Lotto. Ya, kita pergi aja yuk. Jadi kita belanja yang mana nih Mas Dewo? Oh iya, ini Lotto juga ya. Oh, itu enggak, itu bayar kayaknya. 300 ribuan ya. Oh keren dong, sebenarnya 300 ribuan. sangat worth it ini. Ya, sangat worth it. Iya. Ini yang 2015. Iya. Ini McLaren tapi bodinya ramping ya. Iya. Karena mesinnya GP2. Mesin Oh, Mas Dewo pengen belanja, iya. Oh, ada yang sale. Sale-nya masih 300 ribuan, Mas Dewo. L, ya. Cocok ya, seorang Surabaya L. L, ya. Cocok. Bungkus, ya. Kayak tasnya.
1,6 Mas Yo. 1,6. Topi 300.000 Mas Yo. Hadiah ya. Tapi masa dikasih hadiah yang bagong Mas Yo? Mending yang sirkuit Mas Yo. Oh iya iya. Ya, yang sirkuit. Ya tadi. Sirkuit Fuji. Sana kan sirkuit Fuji ya. Ya. Mas Yo flexing ya. Ini replika Toyota yang jadi juara Le Mans. Hampir 2 juta harganya. Mahal. Boleh masuk? Kita di mana ini Mas Yo? Ini gunung sah. Jauh-jauh naik pesawat terbang ternyata sampai Bromo sah. Ini kita di atas atap pedok. Jadi ini yang di VIP atau tamu tim bisa naik ke atas ini, itu banyak yang di atas itu bisa nonton langsung, itu pas di atasnya pit lane. Ya. Dan ini belakang bisa lihat pedok, itu banyak peti kemas mobil-mobil dan perlengkapan tim yang dibawa ke sini langsung. Ini sama dengan Formula One kalau di Eropa. Ya, Cuman biasanya masih ada kepala-kepala truknya yang dengan logo tim ya. Itu yang menarik sekali ya. yang pengen tahu bunyinya LMP itu lebih menyenangkan dari F1. Mengalami masalah tadi, ada asap keluar dari mobilnya, kayaknya overbreak, mobilnya Son tadi keluar dari lintasan. Semoga bukan masalah besar. Paling asik nonton di ujung trek lurus, dan kita bisa mendengar bunyi perpindahan gigi, pengereman, kontrol traksi mungkin. Ini kelas hypercar siap-siap qualifying. Yang merah-merah di depan ini tentu tahu ya, ini Ferrari yang tahun ini menang Le Mans 24 jam. Di depannya ada Peugeot, mobil hypercar yang unik karena kalau Anda lihat bagian belakangnya nggak ada sayap melintangnya, hanya ada sirip. Dia konsepnya beda sendiri. Tim-tim lain semuanya pakai sayap di belakang, Peugeot nggak, Peugeot. Sedangkan Ferrari juga agak beda bentuknya, dan ini mobil yang membuat nama Ferrari melambung di WEC dan mungkin membantu melambungkan seri ini jadi semakin populer di dunia sekarang, kembali ke masa jaya dulu. Belakangnya itu ada Vanwall warna hijau, merek Inggris ya. Inggris itu identik dengan British Racing Green, jadi selalu identik dengan hijau. Aston Martin, Lotus, Vanwall itu warnanya hijau. Belakangnya Porsche. Porsche tentunya nggak pernah meninggalkan balapan endurance yang warna putih itu. Memang mobil-mobil paling eksotik sekarang ya hypercar ini. Dan tahun depan akan ada BMW, Aston Martin juga siap bergabung. Semakin banyak pabrikan. Bunyinya, wow. Belakangnya Toyota.
Penske, Porsche, Toyota. Asiknya sirkuit ini ya, lihat banyak yang buka tenda di depan. Jadi nggak usah cari hotel, bawa tenda aja, camping di sini sekalian. Weekend di pegunungan kan, menarik. Dan di Jepang ini kan semua bersih, toilet umum bersih, semuanya bersih, rapi, nyaman. Ada tribun utama. Kita lihat banyak mobil-mobil itu meliuk-liuk dulu ya, memanasi ban. Cadillac bunyinya top banget. Bunyinya ya, Porsche bunyinya seperti ada metalik melengking. Toyota seperti gemuruh. Cadillac meraung. Lalu sekarang bunyi Peugeot seperti angin lesus. Kalau Peugeot, Cadillac paling suka meraung banget bunyinya. Ini Ferrari seperti angin kencang. Ini Vanwall setelah ini. Paling mirip Formula 1 Vanwall. Beda-beda bunyi mesinnya. Di sama kita nggak lihat loh. Ya. Kita nggak lihat ya, tapi dari suaranya ya. Porsche. Yes. Ini kalau aku sih nggak lihat plat nomornya. Kalau ada plat nomornya apa lah? Nah, mulai ngegap. Saya ngegap ya, ngegap. Porsche ya. Benar ya? Iya. Oke. Ferrari kayak ada angin kenceng mau lewat gitu. Oke. Jadi kan bunyi angin gitu. Rusuh ya. Nah, ada Cadillac loh. Ferrari. Yo, bunyi angin. Benar. Bunyi angin. Vanwall, bunyinya kayak F1. Iya. Vanwall. Yang bunyinya khas itu Cadillac. Cadillac apa bunyinya? Meraung, wong gitu. Nah, Berarti potensi dong F1. kan Cadillac F1 nanti itu pakai Renault nanti. Oh, Renault ya. Qualifying sudah berakhir. Paling enak di dalam hospitality. Ini hospitality-nya tim WRT sudah pada cabut semua. Kita pas di atas garasinya Sean Glyle. Dan qualifying sudah berakhir. Tadi berakhir lebih cepat karena gerimis, jadi mobil-mobil hypercar-nya tidak sampai selesai. Mereka semua langsung masuk ke garasi supaya aman. Penonton juga udah pada berlanjut keluar. Ini sudah sore jam 4 di Fuji. Dan untuk hypercar, pole position-nya adalah kalau kita lihat di screen, ini enaknya di dalam hospitality ada TV, tayangan, ada timing. Pole position untuk 6 jam Fuji, Kamui Kobayashi, Toyota Gazoo Racing. Nomor 2 Brandon Hartley, Toyota Gazoo Racing. Porsche Penske. Nomor 3 Porsche Penske. Nomor 4 Cadillac yang bunyinya meraung tadi nomor 5. Baru 2 Ferrari di 6 dan 7. Paling pelan Vanwall, walaupun bunyinya paling melengking ya. Jadi ini seru juga ini. Menyaksikan ini semua. Kamui Kobayashi pole position. Yang masih ingat dia di F1? Mas Dewo setelah lari-lari berkeringat, nyemil dulu sebelum balik ke hotel. Jadi kalau F1 Mania atau F1 dapat pedok lap, tadi makan berat siang. Sekarang kalau sore makanan penutup, tapi ya ini supaya kita ngirit. Sama ini yang harus ada ditunjukkan Mas Dewo. Ini ada tulisannya GW. Ini tandanya Grid Walk. Kita besok sebelum start boleh jalan di grid. Nah, nggak usah pakaian seksi sudah boleh masuk. Ya beginilah nasibnya F1 Mania. Kalau kita mau ke hotel, hemat taksi, jalan kaki,
biar kurus, sah? Gimana, sah? Kurus, sah? Soalnya nggak sepedaan ini. Ini banyak yang jalan kaki. Nah, di depan kita kebanyakan pakai Red Bull. Itu lihat Red Bull. Kenapa, sah? Red Bull banyak, kenapa, sah? Orang sini suka Red Bull. Ya biasanya Honda kan, ya, Honda. Ya Honda, satu Honda, dua kan F1 itu selalu siapa tim juara banyak yang pakai bajunya biasanya kayak gitu. Agak-agak bandwagon biasanya. Tapi Honda, faktor Honda. Faktor Honda ya. Oke. Jadi kita sekarang akan menuju ke hotel Fuji Speedway. Ada apa, sah, di sana, sah? Ya ada teman-teman, ada Ricardo sama Son di situ. Cuman kita pengen ke sana karena itu hotel baru, Ya. belum setahun. Ya. Dan ada museumnya. Dari tadi sudah pengen, masa aku pengen ke museumnya, butuh waktu 1 jam. Jadi mumpung sore ini sempat, kita jalan ke sana, kita nge-vlog di museumnya. Ya, jadi kalau banyak orang yang di garasinya banyak mobil-mobil kuno, hotel ini mobil dinasnya mobil kuno semua. Toyota tahun berapa? Tadi yang paling tua berapa, saya? Ada yang tahun 30-an, 30-an, terus 50-an, dan semuanya. Sampai ketemu nanti ya. Hari Minggu rest day, kita masuk ke sirkuit. Ya harus nunjukin ID. Hai, thank you. Arigato. Mas siapa namanya, Mas? Bram, Pak. Mas Bram ini asal Padang, udah 6 tahun di Jepang. Nggak tahu orang Padang atau orang Jepang maksudnya. Katanya kurang lama di sini. Katanya pengen merendangi Jepang, katanya merendangi Jepang. Terima kasih banyak, Mas Bram. Ya, terus ya, Mas. Terima kasih banyak. Sampai ketemu. Kita kembali di pit. Kita bisa masuk ke pit sekarang. Langsung aja. Ayo langsung. Nah, ke sana. Jadi kita cuaca cerah hari ini, cerah luar biasa. Seperti biasa antri tanda tangan. Pitnya mobilnya Son paling ujung nomor 31 WRT. Jadi enak banget. Seperti biasa antriannya. Morning. Good morning. Good morning. Nanti kita ambilin itu beberapa buat giveaway ya. Cerah hari ini. Ini mobilnya Son. Kalau dilihat di TV kayaknya gede banget ya. Tapi kalau dilihat dari dekat nggak gede. Mobil F1 terasa lebih gede. Tentunya ada partner-partner Indonesia, ada Pertamina, BNI, KFC pasti, jagonya ayam. Dan ini remnya, sekarang kelihatan ketika bodinya semua dipasang. Kokpitnya, Son nanti akan start. Setirnya udah nyala sekarang. Sidepod, mesinnya Gibson 4200 cc P8, suspensinya sekarang kelihatan semua gearbox. Tapi ke depan seri LMP2 ini sudah nggak ada lagi ya, nanti hanya ada Hypercar dan GTE yang nomor 3-nya. Jadi ini akan mobil yang luar biasa keren. Tidak ada penumpang di sini. Tanda scrutiny ring. Mantap. Ternyata ada fans Indonesia di sini, ada Mas Fauzan, ada Mas Kindi. Ini memang tinggalnya di Jepang. Tinggal di Jepang. Suka nonton kesini? Memang kerja di TRD? Di supplier. Jadi pasti dukung Sean hari ini kan? Pasti. Oke, thank you. Nanti moga-moga menang. Kalau menang ya senang ada orang Indonesia juga yang ngasih dukungan di sini. Makasih. Ternyata banyak orang Indonesia di sirkuit ini. Thank you ya. Ini Minggu pagi sekitar
2 jam sebelum start, seluruh kru mekanik briefing di belakang. Pembalap-pembalap sudah masuk ke dalam semua, yang sudah selesai tanda tangan pada rebutan semua. Belum semuanya benar, tapi ini beruban semua diambil ya, rebutan semua. Ini mobilnya Kubica nomor 41, persiapan akhir. Punya Sean sudah siap duluan, sudah briefing. Sebentar lagi race. Masih berebut sibuk. Ini garasinya Peugeot, mungkin mobil paling cakep menurut saya. Pengen tahu pedok siapa paling rame? Ferrari. Ferrari Hypercar. Secara resmi hanya menang 1 lomba musim ini, tapi Le Mans 24 jam. Dan nama Ferrari pasti orang langsung merasa emosional. Dan ini bukan Ferrari yang bagong, ini Ferrari yang kuat. Rame banget. Dorong-dorongan. Salah satu peserta hypercar yang paling independen mungkin, Vanwall, Inggris, yang bunyinya paling mirip F1. Sebelahnya LMP2, ini Alpine. Tapi ini bodi dan mesinnya sama dengan yang dipakai Sean ya. Pada dasarnya sama. Thank you very much for your participation. Kita sekarang di hospitality-nya tim WRT, ada makanan di sana. Ini masih breakfast, nanti makan siang juga di sini. Tapi cuman saya di sini sekarang, Mas Dewo masih di luar. Pas kita di tempat start finishnya nanti, sebelum kita ke grid, karena pembalap-pembalap akan pemanasan semua. Kita lihat di bawah, ini mobilnya Sean. Sean barusan masuk gitu. Sedang dipaskan. Itu Sean duduk di dalam. Belakangnya adalah mobilnya nomor 41 WRT juga. Jadi ini persiapan akhir ya. Jadi mereka akan keluar dari pit lane. Itu sudah banyak di sana. Mereka akan melakukan lap pemanasan, ngecek semuanya, lalu akan berhenti di grid sana sesuai urutan qualifying, dan kemudian prosesi grid startnya, seremoni dan lain-lain, baru kemudian start. Ini dia mobil 41 WRT dan mobilnya Sean. Itu Sean yang di dalamnya, nomor 31. Jadi mereka sedang bersiap-siap untuk start. Jadi sebelum start itu mereka akan keliling, tapi nggak ngebut, tapi nanti berhenti di jalur utama untuk posisi start. Jadi ini kesempatan terakhir untuk memastikan segala kondisi mobil aman. Karena kalau ada kerusakan besar, mereka mungkin harus start dari pit. Kalau ada hal kecil-kecil mungkin bisa dibetulin saat di grid nanti. Jadi ini semua sudah pada siap-siap. Ini prosesi sekitar 1 jam sebelum start. Ini behind the scene ya. Penari-penarinya udah siap, musiknya sedang latihan. Ini
Ini pintu masuk ke grid nanti untuk persiapan race. Seperti biasa Mas Dewo sibuk syuting penari-penarinya. Jam 10.15, 45 menit sebelum start. Mobil-mobil semua sudah di grid. Kita sekarang masuk grid. Mas Dewo, masuk grid. Mas Dewo heboh terus dari tadi, bingung sendiri dia. Kita ke grid Mas Dewo. Itu penonton biasa. Itu penonton biasa Mas Dewo. Penonton biasa, penonton biasa, penonton biasa. Jadi mobilnya dijajar seperti ini. Ini yang paling belakang ya, kita masuk dari belakang. Wah. Mas Dewo. Ya, ya. Karyawan Toyota itu. Di depan sudah ada atraksi-atraksi. Kita cari mobilnya Sean, agak ke depan. Aston Martin. Ini pole position untuk GTI. Corvette. Pole position untuk GTI. Ini mulai masuk LMP2. Alpine. Dan ini mobilnya Sean. Ini mobilnya Sean. Posisinya di sini. Mas Dewo, kita ke depan. Ya, ini rata-rata masih mobil LMP2 ya. LMP2 itu rata-rata sasisnya sama semua, pakai Oreca. Jadi ada tulisannya Oreca di hidung, rata-rata pakai itu. Ini United Autosport, sama pakai Oreca. Ini mobilnya Robert Kubica sama Louis Deletras. Timnya Sean nomor 41, WRT, Oreca. Dan ini yang Vanwall tadi. Ini hypercar ya, hypercar. Ada tulisannya hypercar di depan. Ini LMP2 bukan hypercar, tapi startnya di depan salah satu hypercar. Ini yang pole position untuk LMP2, mobilnya United Autosports. Dan ini dia hypercar. Mas Dewo, hypercar. Hypercar semua ini. Hey, how are you? Ini banyak moto untuk media Indonesia. Ayo, ya. Ini Peugeot. Tidak ada sayap belakangnya, aerodinamikanya banyak di bawah kayak F1. Semakin ke depan semakin ramai ya, karena memang mobil-mobil hypercar-nya di depan semua. Ini Peugeot. Akhirnya kita bisa ngambil dari dekat ini Peugeot. Hidungnya seperti itu. Emblemnya ada di depan situ. Wow. Kita kembali ke mobil 31. Sean Gelael. Tahun lalu menang di sini ya. Sama Nara. Akhirnya datang juga. Siap. Kamu yang ambil start ini? Ambil start. Berapa? 1-2 jam lagi. 1 jam setengah, 2 jam. Finally, saya udah janji lama pengen nonton Sean balapan langsung dari sekarang. Seneng banget ya saya. Akhirnya 2017 terakhir ya Mas, ketemu dia di
di sirkuit. Seneng banget lihat ada pembalap Indonesia, ada mobil ini. Cuacanya hari ini top ya? Iya, top. Bisa kelihatan Mount Fuji. Ya, sekarang udah enggak. Iya, ada sebelah sana, ada Mount Fuji sebelah sana. Mas Dewa dari tadi bingung terus. Jadi kalau balapan endurance gini, karena kan mobilnya beda-beda ya. Kan ada yang LMI, ada yang hypercar, itu nanti hati-hatinya bagaimana saat-saat itu? Ya enggak, soalnya memang sebenarnya sekarang endurance sama kayak sprint aja, tapi dibagi-bagi aja. Oh. Jadi tetap full. Oke. Cuman yang pakai traffic ada hypercar gitu-gitu, itu jatuhnya kayak jadi race craft-nya juga, Mas. Jadi jatuhnya kayak gimana kita nggak hilang waktu banyak, gimana kita cepat, jadi difaktorin dari balapnya juga. Jadi ini kapan diambil di mana, hati-hati di mana. Atau kalau misalnya hypercar-nya udah mau nyusul lagi, Ya. kasih dia boleh nyusulnya di mana atau kita nutupnya di mana supaya nggak hilang banyak waktu. Jadi banyak yang Jadi harus mikir terus ya, karena kan crowded banget nih ya. supaya kita nggak hilang waktu dibanding yang lawan-lawan Apa lancar juga. Seru lah, seru. Wah. Thank you ini bisa getbokin. Ini ada, ini fotografer yang biasanya bantu kita ini. So you know, I was surprised to see him. It's always here. It's always here. Kita ini di Jepang ya, jadi walaupun mobilnya seperti ini, tapi ada yang namanya Mario. Grid walk will be ended soon. Grid walk sudah mulai berakhir, sudah mulai diarahkan untuk keluar dari grid. Penonton sudah makin siap, cuaca cerah sekali. Ferrari masih penuh dari tadi. Ferrari ini paling banyak orangnya. Dan kita harus terima kasih Grid. Kita keluar lewat train. Arigato. Di atas kalau kita lihat yang VIP. Start dimulai jam 11 pagi, 6 jam balapan. Rolling start. Duluan hypercar, diikuti oleh LMP2, dan yang terakhir GTE. Jadi tidak saling mengganggu, luar biasa. Penontonnya banyak sekali hari ini, tidak penuh tapi banyak sekali. Cuaca typhoon weekend ini cukup mengganggu penonton juga kayaknya. Sudah siap-siap pit stop, mobil nomor 41 RT pas di bawah kita ya. Pit stopnya nggak kayak F1 ya. Jendelanya dibersihkan, dicek dulu semua, nggak ganti ban, kata Sean bannya bisa buat 2 stint, jadi lebih ke pengisian bahan bakar. Cek semua aman, dibersihkan itu bagian depannya, lubang-lubangnya, tinggal menunggu pengisian ban. Pengisian ban selesai, langsung jalan lagi cabut ya. Sebentar lagi Sean Gelael akan pit stop pertama. Ya, Sean masuk ke pit. Lihat. Bersihkan semua lubang di depan. Cek semua isi botol minum, mesin bahan bakar, cek semua ban aman. Tinggal pengisian ban. Start dari nomor 6 di kategorinya, tapi langsung naik ke peringkat 3. Jadi sekarang dalam posisi podium. Gas.
Kubica masuk ganti pembalap, belum ganti ban. Wah, they don't change tires. Yes. But they cannot do it at the same time. Oh, the fuel. So they have to wait, and then you will see. Oke. Kubica sudah masuk, pintu sudah ditutup. Sekarang isi bahan bakar. Bahan bakar selesai, baru ganti ban. Yang kiri dulu, keluar, ganti yang kanan. Let's go. Robert Kubica. Dan setelah ini siap-siap mobilnya Sean. Gantian. Sean Glyle pit stop, perfect. Sean keluar. Lepaskan dulu tempat duduknya sambil ngisi bahan bakar. Sayap-sayap dibersihkan, lubang-lubang dibersihkan. Isi bahan bakar. Cabut keluar. Ban sebelah kiri diganti. Sekarang ban sebelah kanan. Mobil ini dalam posisi podium ya. Go. Sean langsung jalan ke arah pit wall, melihat situasi. Good job karena posisi podium ya, dari start nomor 6 ke nomor 3. Dalam hospitality hanya ada Mas Dewo, saya dan fotografer resmi tim yang sedang memotret helmnya Sean. Ada tulisan di bawahnya. Enaknya nonton balapan 6 jam. Tadi 2 jam pertama kita nonton di atas sampai Sean Glyle ganti mobil. Sekarang kita bisa jalan-jalan dulu karena balapannya masih 4 jam lagi. Dan ternyata ya di sana banyak yang nonton di belakang juga. Karena ada screen dan panggung. Dan nanti biasanya penonton-penonton ini nanti 2 jam sebelum finish kembali ke tribun menyaksikan endingnya. Karena bagian tengah ini bagian yang ya kita sempat keluar dulu untuk enjoy belanja-belanja, karena nanti kalau udah finish nggak sempat belanja lagi. Karena startnya jam 11, setelah 2 jam kan jam makan siang ya, jadi banyak penonton juga bukan hanya jalan-jalan sini tapi juga makan siang di desa Prancis ini. Apa aja makanannya di dalam? Musiknya musik-musik Prancis karena memang semangatnya semangat Le Mans ya. Wah, rotisserie chicken menarik ini. Makanya kok antrinya panjang yang ini. Mantap. Ini enak banget ini. 2.900, 300.000 dapat 1 ayam biji utuh dan chips. Antrinya paling panjang. Pie, roti-roti, grill, dan atau ini jualan sepatu, baju Mazda 787. Dari Village Prancis, Mas Dewa belanja apa aja? Dompet Ferrari. Mas kecil. Oh, charger mobil, colokan. Sumpit, sirkuit Fuji. Garpu, sirkuit Fuji, tapi di ujungnya ada Fuji pasnya. Nah.
topi Fuji Speedway dari New Era, dan kaos Fuji Speedway X Ultraman. Oh, masih ada lagi? Dompet dan gantungan-gantungan kunci lanyard Fuji Speedway. Ya. Semua ini dijamin untuk giveaway istri dan anakku. Ya. Ada giveaway, tenang. Ada giveaway. Ada giveaway. Di belakang pedok ada tempat penonton juga. Sama Sean di sini kita ngeliat timing. Ini sudah hampir 3 jam. Sudah sisa 3 jam 13 menit. Tapi di LMP2 dari peringkat 1 sampai peringkat 4 itu kurang dari 20 second. 20 detik selisihnya. Hampir 3 jam balapan selisihnya nggak sampai 20 detik. Jadi peringkat 1 sampai 4 itu apa-apa aja masih bisa terjadi. Podium ya Bang. Insya Allah. Mas Azrul aja. Kata Sean tadi waktu stintnya dia bannya sempat delaminasi. Bisa dijelasin delaminasi itu penyebabnya apa? Delaminasi banyak sih, bisa mayoritas tuh karena low, kayak pas pressure-nya low, kena curb itu bisa itu. Tapi tadi kan udah di second stint udah tengah-tengah, jadi mungkin pas nyusul kena debris atau apa gitu, jadi kena kotoran di lintasan. Habis itu jadi ada kayak apa ya, bannya pecah gitu loh. Ya. Tapi untung masih aman kan ya? Ya untung masih aman, untung nggak puncture, tapi ya, jadi akhir-akhirnya lebih pelan aja, tapi kita masih di posisi yang bisa fight. Ya. Masih oke. Masih oke. Itu hampir 3 jam less than 20 second itu. Seru nonton endurance asli. Tapi sebenarnya karena banyak action terus ya. Iya. Dan bisa sebelah-sebelahan terus. Tadi ada apa, Ferrari sama Toyota apa? Iya, Ferrari sama Toyota the whole lap. Iya, side by side. Iya. Itu mobilnya. Kurang 2 jam 20-an menit. Sean sama Friends di sini nungguin. Jadi nanti si Friends masih makan. Dan dia nanti turun lagi jam terakhir. Seru banget. Hanya 1,5 detik misahin 3 besar hypercar dan hanya 10 detik memisahkan 4 besar LMP2. Jadi siapa saja masih bisa menang ini. Seru banget. Dan awan gelap mulai muncul setelah tadi panas. Ini kalau endingnya ada hujan aja, di atas awannya mulai gelap, akan seru. Masih punya harapan podium atau bahkan menang. Seru banget. Makan sambil dengerin radio. Balapan dan endurance beda banget. Hampir 4 jam masih banyak yang bisa menang. Mobil 41 overcut, jadi yang 3 tadi di sekelilingnya sudah pit stop. Tinggal dia, apakah dia keluar di nomor 1 atau di nomor 4 ini, karena 1 sampai 4-nya sangat ketat dan sangat acak. Overcut atau undercut? Dapat. Oh, kayaknya ya. Kayaknya. Go. Mana. Dapat. By far. Iya, langsung overcut. Sean benar, langsung mimpin nomor 41. Memasuki jam terakhir, kurang 58 menit. 4 besar masih sangat ketat di LMP2. Nomor 31, 23, 22, 41 sangat berdekatan.
11 seconds between first and fourth. Hanya 11 detik antara 1 dan 4. Mohon momen seru jam terakhir. Masuk ke jam terakhir. Ke mobil 41, Kubica. Setelah ini kita lihat. Ini nomor 2, mobil 22. Kemudian nomor 3, mobil 23, dan pas belakangnya mobil nomor 31. Kurang 52 menit. Pertarungan podiumnya seru. Mobil 31 ngejar mobil nomor 23. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Setelah ini duel langsung berdua. Robin Frijns menempel di tikungan. Next lap. Bukan berapa detik, udah di belakangnya. Ini. For podium. Habis ini masih ada stop lagi. Sekali. Sisa 1 stop. Kurang 50 menit pertarungan seru. Mobil nomor 31 lawan mobil nomor 23. Masih tarung lagi sebelahan. Dapat. Pit stop terakhir, mobil 31. Pit stop terakhir, Robin Frijns di dalam posisi nomor 3 podium. Bisa nggak? Isi bahan bakar. Nomor 22 udah lewat. Iya, kejar. Itu berebut posisi 2 sekarang. Sean kurang 42 menit, masih nomor 3, bisa podium. Mau ngomong apa, Mas? Terakhir juga gitu 15 menit atau hilang semua. Bismillah. Iya, bismillah. Yang lain yang gue ngomong apa. Ini deg-degannya. Nggak berani. Ini dia yang mimpin. Kubica di dalamnya, Robert Kubica. Pit stop terakhir, seharusnya memimpin. Bahan bakar selesai, jalan. Apakah masih memimpin? Ini nomor 1, kita lihat nomor 2 yang lewat setelah ini siapa. Benar-benar udah tidak ada pit stop lagi sekarang. Nomor 2, mobil nomor 22. Nomor 3, mobil nomor 31, mobil Sean. Masih bisa merebut posisi kedua. 40 menit lagi. Full course yellow flag, seluruh lintasan, jadi harus memelankan mobil semua, tidak boleh salip menyalip. Tidak sampai 19 menit lagi selesai lombanya. Iya, hijau lagi. Balapan lagi. Makin mendebarkan. Dapat nomor 2 dengan cara yang ekstrim. Kurang 12 menit, kita lihat cara ngambilnya. Robin Frijns ngambil, pepet. Dapat nomor 2. Tim WRT sekarang peringkat 1-2. Kurang 11 menit 30 detik. Luar biasa kalau bisa finish 1-2. Sean sudah lari ke bawah, udah tegang. Nah, lihat ini. Mas Dewa mau ke bawah? Mas Dewa di bawah dulu aja, aku tunggu di sini. Aku nonton di sini ya. Iya, coba aja, standby aja ya.
Kurang 11 menit selesai. Hanya kurang 6 menit. Hanya kurang 6 menit. Dan mobilnya timnya Sean, WRT nomor 31, tetap ketat dengan United Autosports nomor 22. Ini berebut posisi kedua, tapi dalam posisi sekarang tim WRT posisi 1-2, Robert Kubica memimpin, Robin Frijns nomor 2. Ini akan jadi hasil terbaik Sean musim ini kalau bisa finish di peringkat 2, dan hasil terbaik WRT musim ini kalau bisa finish 1-2. Nggak tahu, mungkin main balap bawa keberuntungan sedikit. Moga-moga kita lihat, masih seru banget dari tadi di sore, karena memang pertarungan paling seru ya mobil nomor 31 lawan mobil nomor 22 itu. Semoga bisa finish nomor 2. Kurang 5 menit. Sean sudah ganti baju lagi, udah kembali lagi ke garasi, udah tegang dia menantikan, karena musim ini 2 kali hampir podium mobilnya mengalami masalah. Jadi kurang 5 menit. Kita sekarang di garasi WRT, momen-momen menjelang finish, semua menantikan. Ayo, sangat tegang. Sean kurang 3 menit. Satu menit 40 detik. 1-2 finish 1-2. Siap-siap di sini. Lihat mobil nomor 41 udah siap-siap. Kurang 41 detik. 31 juga siap-siap podium. Ayo, siap-siap podium. 17, 16, 15, 14, 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Tinggal melewati garis finish. Lap terakhir. Lap terakhir. Mobilnya Sean nomor 3 disalib. Lagi ke sana. Sean di sana merayakan podiumnya di Fuji. Minimal datang nonton podium kan. Podium. Congratulations. You brought luck, huh? Podium. Berakhir sudah pertama kali saya nonton WEC, dan hasil yang menyenangkan. Kita sekarang di pit lane. Tim WRT finish 1 dan 3. Robert Kubica tadi juara, mobil nomor 41, Robin Frijns menuntaskan di podium. Podiumnya nanti jauh di sana. Hasil terbaik WRT musim ini. Hasil terbaik WRT musim ini. Best result of the season. Di hypercar overall Toyota finish 1-2, tapi kita akan ngikutin LMP2, jadi nggak penting yang hypercar, yang penting Sean naik podium hari ini, hasil yang baik buat Indonesia. Itu Vincent, bosnya WRT, Meluk Sean, hasil terbaik timnya musim ini 1-3, hampir 1-2, 6 jam balapan, 6 jam. Nanti podiumnya di sana. Vincent, congratulations. Thank you. Congratulations. Untuk mobilnya Kubica. Ini mobil Kubica yang juara LMP2. Robert Kubica.
Toyota. Pengalaman seru juga ini. Kapan lagi bisa di pit lane nyambut yang menang. Kita sekarang jalan ke arah podium. Yang mulai foto-foto di lintasan. Apalagi Toyota finish 1-2, ini sirkuit miliknya Toyota. Saking cepatnya Toyota, Ferrari di overlap. Tapi yang seru tadi yang LMP2. Saya gagal 1-2 tadi di menit terakhir. Tapi double podium. Dalam lomba apapun, apalagi kelas dunia seperti ini, double podium itu istimewa. Seru. Teman-teman harus rasakan Endurance Championship. Nontonnya beda banget dengan nonton F1. Dan lebih seru. Podiumnya biasa itu podiumnya. Nanti kita akan melihat Sean di podium untuk yang LMP2. Biasanya berantem di sini Mas Dewo foto. Mana Mas Dewo? Saya yakin Mas Dewo udah menyelinap ini. Mas Dewo, ya kembali ke habitatnya. Mas Dewo di tangga podiumnya fotografer. Ini mobilnya Robert Kubica yang jadi juara LMP2. Kamui Kobayashi juara Hypercar. Yang sebelah sana juara GTE. Juara overall dulu. Dan Kamui yang paling kanan. Toyota finish 1-2. Sebastian Buemi yang sebelah kiri. Lagu kebangsaan. Dan semprot-semprot. Ya. Di sini aman, jauh. Tapi baunya sampai ke sini sih. Awas itu, botolnya. Pecah. Hampir. Jadi itu tadi seremoni penyerahan trofi, nggak banyak basa-basi, langsung. Menterinya nggak banyak minta-minta foto, kasih langsung minggir. Karena yang penting yang menang, bukan yang ngasih. Penyerahan trofi upacara podium untuk LMP2. Sean Gelael akan naik di atas. Itu dia. Lagu Belgia ya, karena timnya dari Belgia. Wajahnya Robin Prince agak sedikit kecewa karena tadi mungkin dia hampir dapat nomor 2 ya. Tapi podium adalah podium. Daripada tidak podium, ini tetap hasil yang luar biasa. Iya. Kubica ingat dulu saat rally tangan kanannya hampir putus. Dia harus tangan kiri ya. Tangan kanannya itu benar-benar hanya tinggal tulang dan kulit ya. Gimana rasanya Mas Dewo? Saya senang ini bisa kembali ke habitat. Dulu seperti ini, untungnya gede-gede semua seperti itu. Jadi saya terkenal. Tapi dari ini kita bangga. Son podium dan jayalah Indonesia. Saya podium. Kita dukung ya semua anak muda yang ingin memberikan bakti kepada Indonesia harus kita dukung. Setuju Pak? Setuju ya. Indonesia tuh susah dapat penghargaan dunia. Berakhir sudah, sepi sudah. Kita akan selesai nonton balapan weekend ini. Besok pulang sih. Tapi puas. Bisa nonton balapan dan orang yang kita dukung dapat hasil positif. Itu luar biasa. Mas Dewo, dan teman-teman ini saya ngambil beberapa marble
yang terbuang dari lintasan. Serpian-serpian ban yang kalau kita lihat di TV biasanya ngotori pinggir lintasan, ada beberapa ini. Congratulations. Thank you. Sean, sorry, just a quick second. Can you recap the race and pesan buat teman-teman di Indonesia? Ya, terus semangat. Mungkin ya maksudnya akhirnya kita break the podium slump, akhirnya dapat podium lagi di setahun. Tapi ya senang pasti, tapi juga sedih karena pastinya kita bisa lebih. Tapi ya oke, it is what it is. Kita harus senang apa yang kita bisa capai hari ini, sama ya udah ke depannya kita harus yang satu race lagi musim ini di Bahrain. Better? Ya, hopefully. I mean, I think kayak tahun ini kita bisa untuk menang semuanya, tapi ya emang mungkin jalannya emang gak kayak gitu. Tapi ya dari itu semua kan kita harus belajar apa yang kita bisa improve. Kayaknya aku habis nonton di Bahrain supaya dapat podium lagi. Ayo dong. Kalian ulang tahun aku. Oh gitu ya, di Bahrain ya. Jadi kita tunggu di Bahrain nanti balapan terakhir. Sean, tahun lalu menang 3 kali, tahun ini sudah akhirnya naik podium dan moga-moga diakhiri dengan luar biasa. Amin, insyaallah. For Indonesia. Terima kasih. Selamat. Anda selamat. Bro, aku meh loading, bro. Tua, bro. Meh loading, bro.